Pada tahun 1944 telah terjadi peristiwa yang diberi nama The Great Escape. Peristiwa ini terjadi pada Perang Dunia Kedua. Cerita berpusat di sebuah kamp tahanan perang Jerman yang terkenal, yaitu Stalag Luft 3. Di kamp tersebut, para tawanan perang sekutu yang berjumlah 250 orang dan terdiri dari berbagai negara berusaha melarikan diri. Apakah mereka bisa lolos dari tawanan Jerman? Daripada semakin penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Vamos! Diangkat dari kisah nyata, di awal film kita diperlihatkan sekelompok tawanan perang yang baru saja tiba di kamp penahanan Jerman. Dia adalah Bebangil, pemeran utama di film ini. Nampak dia sedang mencari celah untuk kabur secepatnya di sekitaran kamp. Ini adalah Kapten Ramsey, dia yang memimpin pasukan tahanan dan bertugas juga sebagai jembatan komunikasi dengan kepala sipir. Nampaknya dia cukup dihormati oleh tentara Jerman karena sikapnya yang terlihat netral dan nurut. Dia dipanggil oleh kepala sipir untuk menjelaskan kenapa pasukan di bawah pimpinanmu terus berusaha untuk kabur. Lalu si kapten menjawab, semua tawanan di bawah pimpinanku berkewajiban untuk kabur. Di akhir film nanti kalian bakal tahu kenapa para tawanan diwajibkan untuk kabur. Lanjut. Kemudian si sipir membacakan riwayat catatan percobaan pelarian dari para tahanan. Ada yang sudah tertangkap, kabur lagi, tertangkap lagi, kemudian kabur lagi, dan tertangkap lagi. Bahkan ada yang sampai 17 kali mencoba kabur. Catatan itu membuat si sipir pusing karena seakan gak ada habisnya dengan kelakuan pasukan si kapten dan ingin segera menghentikan aksi-aksi tersebut. Lalu si kapten bertanya, apakah kau mau mereka melupakan kewajiban mereka sebagai prajurit? Dengan singkat si sipir menjawab, tidak. Scene beralih ke si Bob yang dengan polosnya mau mencuri sesuatu di dalam mobil. Belum sempat beraksi, dia malah kepergok duluan oleh penjaga. Dia mengelak dan menghentikan rencananya itu. Di sisi lain, Louis mencoba untuk membuat pengalihan agar Danny dan William beserta teman yang lain bisa bersembunyi. Dia bersembunyi di gundukan daun dan menyamar sebagai petani untuk bisa kabur. Ternyata tidak semudah itu. Alhasil si penjaga dengan mudahnya membongkar penyamaran mereka semua. Sungguh kelakuannya sangat konyol sekali, bukan? Kembali lagi ke Hill. Hill sepertinya sudah menemukan celah yang menurut dia itu aman. Dengan melemparkan bola baseballnya ke pagar, kemudian dengan pedenya dia mencoba mengambil bola itu dan benar saja, ternyata itu aman. Tapi selang beberapa detik saja, penjaga ternyata mengetahui aksinya ini. Karena si Hill sudah melanggar dengan melewati kawat pembatas, dia dikurung di penjara isolasi selama 20 hari. Dan beserta temannya juga yang bernama Ip, karena dia sudah mengejek saat sipir sedang bicara. Tak lama setelah itu, kamp kedatangan Kolonel Roger yang baru saja dipindahkan. Kolonel inilah yang memimpin dan mendalangi setiap aksi pelarian besar-besaran itu. Karena dia pimpinan aksi, kepala sipir tidak segan-segan akan menembak dia jika berusaha melarikan diri lagi. Pucuk dicinta, malam pun tiba. Kolonel Roger mengadakan rapat beserta semua bawahannya. Di situ ada Louis, pembuat peralatan untuk menggali. Ada Griff yang pandai menjahit, Danny dan Willy penggali terowongan, ada Meg bertugas sebagai intel, Bob si pencuri, Dennis pembuat peta, Colin pemalsu dokumen, dan Pete yang ditugaskan untuk mencari cara agar tahanan bisa membuang tanah secara diam-diam. Rencana ini dilakukan dengan sangat terorganisir, penuh ketelitian dan kekompakan tim. Dia merencanakan membuat 3 terowongan untuk mengantisipasi apabila ketahuan satu maka pindah ke terowongan yang lain. Terowongan tersebut diberi nama Tom, Dick, dan Harry. Tidak tanggung-tanggung, Kolonel Roger berencana untuk meloloskan 250 orang tahanan. Usai rapat itu, Colin menemui Bob di kamarnya untuk minum teh. Terlihat si Bob ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang lain dengan keahlian mencurinya itu. Kalian masih ingat scene di awal pas si Bob mau mencuri tapi kepergok? Ternyata sebenarnya dia berhasil mencuri barang milik penjaga itu. Sangat pro sekali si Bob ini, bukan? Di pagi hari terlihat para tawanan sedang melakukan aktivitas rutinnya. Ada yang jalan-jalan santai tapi sambil diskusi. Ada juga yang sedang mencuci tangan.
Ternyata mereka bukan cuma sekedar cuci tangan. Ia dengan sengaja membuat keran air yang lepas sehingga menyemprot membasahi si penjaga yang ada di belakangnya. Kemudian penjaga itu kaget tidak karuan. Aneh-aneh tidak sengaja. Ternyata itu pengalihan agar si Bob melancarkan aksinya untuk mencuri besi yang ada di bawah mobil. Kemudian scene beralih ke si Danny dan temannya yang sedang berusaha menggali tepat di bawah tungku pemanas. Di sini kita diperlihatkan kekompakan prajurit ini yang bisa mengepaskan timing suara galian di dalam dan dari suara temannya yang sedang bekerja di luar. Gila sih, ini sangat-sangat kompak sekali ya. Sebagai informasi, kenapa Danny menuliskan angka 17 di tembok yang akan digalinya, karena ini adalah terowongan ke-17 yang akan digali Danny. Di malam harinya, Danny sedang mengerjakan galian keduanya tepat di bawah saluran pembuangan air. Kemudian muncul si Louis membawakan keramik untuk menutupi galiannya itu. Tak lama setelah Danny menggali, penjaga tiba-tiba datang untuk mengecek ke ruangan itu. Tapi teman-temannya sudah siap siaga untuk memberi isyarat ketika ada penjaga yang datang. Alhasil Danny pun selamat. Waktu tidak terasa, nampak si Babang Hill sedang menghitung hutang pinjol yang gak ada lunasnya itu di dalam sel. Kemudian pintu sel dibuka dan dia pun dibebaskan bersama dengan si Ip. Lalu si Hill menemui para pimpinan untuk mendiskusikan rencana pelarian kilatnya itu yang akan dilakukan malam ini bersama si Ip. Hill berencana menyusup di malam hari ke titik buta yang dia temukan di waktu awal film. Kemudian dia akan menggali tanah di kedalaman 1 meter bersama si Ip tepat di bawah pagar. Dan agar tidak ketahuan, dengan konyolnya mereka mau bersembunyi di dalam tanah sambil menggali seperti tikus. Saat subuh mereka sudah sampai ke hutan dan lolos, ujar rencana Hill kepada para pimpinan. Dan pimpinan pun menjawab, semoga berhasil. Pagi harinya terlihat mereka dibawa oleh para penjaga dengan keadaan kotor dan berlumuran tanah di seluruh tubuh. Ya, ternyata rencana itu gagal. Dia dimasukkan ke sel isolasi lagi untuk yang kedua kalinya bersama si Ip lagi. Scene beralih ke penggalian di terowongan yang ada di bawah tungku. Terlihat Roger sedang mengawasi dari atas. Dan di terowongan ada Danny dan yang lainnya sudah menggali cukup dalam. Tak lama mereka menyudahi galiannya itu dikarenakan harus disiplin agar tidak ketahuan. Mereka mengambil 2 sampel tanah yang ada di galian dengan yang ada di halaman. Dan terlihat perbedaan warna tanah tersebut. Mereka bingung karena harus membuang tanah itu ke halaman yang kurang lebih sebanyak 50 ton dan tidak tahu caranya. Tepat pada waktunya, si Pete ternyata sudah menemukan cara membuang tanah itu ke halaman. Dengan kecerdikannya, dia membuat kantong yang dirancang khusus untuk menaruh tanah, yang mana bila tarinya ditarik sambil mengantungi lengan, maka tanah itu otomatis akan berjatuhan tanpa ketahuan. Lalu bisa langsung disamarkan warnanya dengan cara menendang-nendang tanah itu secara perlahan. Sungguh ide yang sangat brilian dari si Pete ini. Dan ya, besok paginya semua tahanan langsung melakukan aksinya itu. Ternyata benar, ide si Pete ini benar-benar membuat progres mereka semakin meningkat. Walaupun kepala sipir mengadakan inspeksi rutin dan sedikit curiga dengan kelakuan mereka yang tiba-tiba bertani itu. Setelah itu si Louis and Friend terlihat sedang membuat alat-alat untuk terowongan. Di sini kita diperlihatkan lagi kekompakan prajurit ini. Mereka menyamakan tempo suara ketukan palu di dalam ruangan dengan suara prajurit yang sedang bernyanyi di luar. Cara ini ampuh untuk mengelabui para penjaga. Scene beralih ke si Bob yang sedang bersama penjaga bernama Werner. Kelihatannya dia menjadi akrab dengan penjaga yang pernah memergokinya di awal film. Werner mengeluh tentang menjadi tentara di Jerman. Dia berkata apabila berbuat satu kesalahan saja, maka akan langsung dikirim ke garis depan medan perang. Lalu si Bob mengajak Werner minum kopi. Tanpa disengaja, si Bob malah menunjukkan mentega hasil curiannya itu. Si Werner kesal dan ingin melaporkannya ke kepala sipir. Ternyata alasan utama Bob mengajak si Werner ngopi itu karena Bob ingin mencuri identitasnya. Untuk apa? Nanti kalian akan tahu. Di sini kita tahu si Bob ini bukan hanya sekedar mencuri, tapi dia juga ahli dalam menyuap dan memanipulatif musuh. Setelah itu Bob langsung pergi menemui Colin yang kebetulan sedang mengajar dan diawasi oleh penjaga. Dan lama setelah penjaga itu pergi, temannya yang berada di luar memberi isyarat dengan ketukan.
tanda penjaga itu benar-benar pergi. Di sini kalian bakal tahu bahwa sebenarnya kelas ini adalah ruang tempat Colin mengerjakan tugasnya, yaitu membuat dokumen palsu. Colin mempunyai satu masalah, dia tidak bisa menduplikat surat izin perjalanan karena dia tidak mengetahui bentuk dan rinciannya. Tapi tenang saja, di sini ada Bang Bob. Dia langsung memberikan surat-surat hasil curiannya itu kepada si Colin, dan masalah pun selesai. Waktu tidak terasa, Babang Hill pun tiba. Hill dan Ip akhirnya dibebaskan dari sel isolasi untuk yang kedua kalinya. Dia langsung menemui Roger, bukannya malah kapok. Di sini, kelihatannya dia pantang menyerah dan merencanakan pelarian kilatnya lagi. Dia juga akan mengajak Ip yang kondisinya hampir gila itu jika dia mau. Di pelarian kilatnya yang kedua ini, Hill kabur bukan tanpa alasan. Dia diperintah Roger untuk mencari tahu jalur terdekat dari camp untuk ke stasiun kereta api. Awalnya dia tidak mau, tapi setelah mendengar Roger akan membebaskan 250 orang tahanan, dia akhirnya mau. 250 guys just walking down the road just like that. Yes, well, thanks, Hills. Di sisi lain ada Bob dan Colin yang sedang bermain catur. Tiba-tiba si penjaga Werner datang dengan gelagat panik. Dia bingung dan menanyakan Perry hal tentang dompetnya yang hilang itu. Lalu dengan mustahilnya si Bob, penjaga itu jadi tenang lagi. Bahkan si Bob meminta dibawakan kamera untuk Colin dan Werner pun menurutinya. Crazy mixed up kid that Werner. But I like him. Selang beberapa hari saja, Werner benar-benar membawakan kamera itu. Scene beralih ke terowongan. Terlihat Danny and Friend sedang sibuk menggali. Tak lama, datanglah Roger yang menanyakan hasilnya kepada Danny. Danny pun menjawab ada masalah. Di hari ini, sudah terjadi 3 kali longsor tanahnya. Benar saja, tiba-tiba terdengar suara tanah longsor lagi. Today, 3 times. Dan kebetulan ada Willy yang sedang menggali di dalam. Danny pun dengan cepat langsung masuk untuk menyusul Willy. Kondisi Willy sudah tertimpa tanah dan hanya kelihatan kakinya saja. Danny pun menarik kaki Willy dan untungnya si Willy baik-baik saja. Walaupun mukanya mehong dikit tapi gak ngaruh. William berkata kepada Roger, jika ingin terowongannya selesai, semua dindingnya harus ditopang menggunakan kayu sepanjang 100 meter. Roger pun mengiyakan dan akan mengusahakannya dengan menugaskan si Bob. Pagi harinya, Bob dan Hill pun mulai membongkar kayu-kayu di kamar sembari di luar membuat pengalihan agar tidak terdengar oleh para penjaga. Di halaman terlihat para pemimpin sedang berdiskusi tentang progres penggaliannya. Terowongan Tom 15 meter lagi untuk mencapai hutan, sedangkan Dick dan Harry masih jauh di bawahnya. Jadi, Roger memutuskan untuk menyegel Dick dan Harry dan akan mengarahkan semua usahanya untuk Tom agar lebih cepat mencapai hutan. Dick and Harry, seal them off. Terlihat Hill lewat dan sedang membawa tumpukan kentang. Ramsay bertanya, kenapa si Hill ini membawa kentang-kentang itu terus ke dalam camp? Dan tidak ada yang tahu akan hal itu. Tidak terasa, malam pun gelap. Tampak si Hill dan teman-temannya sedang mengolah kentang-kentang itu dengan menyulingnya menjadi sesuatu. Di sini kita tahu alasan si Hill membawa kentang-kentang itu ke camp. Ternyata Hill dan teman-temannya mengolah kentang itu menjadi abok. Sungguh ide yang di luar nurun. Singkat waktu, paginya terlihat Hill sedang mempersiapkan abok itu untuk dibagikan ke semua tahanan. Dan ternyata ini adalah hari kemerdekaan Amerika. Jadi, untuk merayakan kemerdekaan, Hill membuat abok itu. Dan semua tahanan pun ikut abok-abokan juga. Di saat para tahanan sibuk abok-abokan, para penjaga mengambil kesempatan itu untuk masuk ke camp tahanan.
tapi penjaga tidak menemukan apa-apa. Setelah penjaga meninggalkan Werner sendiri tanpa disengaja, ketika si Werner mau minum air panas itu malah jatuh dan airnya mengalir tepat ke celah sempit yang di bawah tungku. Werner pun mengetahui ada yang tidak beres di situ. Kemudian dia memanggil atasannya. Help it! Atasannya dengan cepat memindahkan tungku itu lalu membongkar ke lantainya. Dan ya, seperti yang kalian tahu, itu adalah terowongan Tom yang akan diselesaikan. Raut muka tahanan pun berubah, yang tadinya gembira menjadi panik dan terlihat putus asa. Di sisi lain, terlihat gelagap si Ip yang putus asa juga. Dia berjalan hampa seperti kehilangan harapan. Kemudian dia dengan sengaja melewati kawat pembatas itu. Hill yang ada di belakangnya memanggil Ip sembari mengejarnya. Namun dia tidak mendengar. Hill pun berusaha menghalau penjaga yang berusaha menembak si Ip. Tapi usaha itu sia-sia. Ip harus gugur tertembak oleh penjaga yang ada di menara. Sungguh malang sekali nasib si Ip ini. Open up, Harry. We dig.